and he was entertained. Puji Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Thank you, Mohon, Diana. mohon, Sister Rosdiana, musiknya kita lebih apa mendengar musiknya daripada suara Anda di belakang jauh. Oh, Iya, mending nggak usah pakai itu ya, pakai musik nggak usah ya. enggak, bagus. Biasanya sih nggak masalah itu. Kenapa? Biasanya nggak ada masalah itu. Kayak kemarin kan yang Mika nyanyi itu kan pakai musik handphone juga tuh. Tapi diatur aja, di-adjust aja nanti. Nanti Sister Rostiana coba ini lagi ya. Apa?
repeat lagi ini Oh videonya. iya, suara musik kencang Nanti ya. dengar deh. Kita enjoy memang, tapi musiknya lebih ini. Iya, maaf Jarak semuanya. jarak handphone itu dengan yang dipakai Zoom gempet kah atau gimana? Iya, Dak. Jarak handphone yang dipakai untuk musik, Iya, terus kalau iya iya, iya mungkin ya. kedekatan, terlalu dekat mungkin. Iya mungkin ya. Jadi harus itu ya. Nah, harus Padahal dekat balance. juga, gitu harus balance kali ya. Iya, agak dia jarak apa jadi jarak 1 jengkal, jarak 1 jengkal. Nah, Mm-mm. Mm-mm. Yang Oke, penting terima kerendahan kasih. hati memuji Tuhan aja ya. Mm-mm. tapi Benar. terkadang memang kan sister, kalau sinyal juga kurang kuat, memang begitu juga bawaannya mau sih. Ya, jadi kata-katanya Sister Rosdiana itu enggak kita dengar. Iya. Jauh, Tenggelam. Anda kayaknya berteriak jauh. Tenggelam. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada lagi? Ya, ada Pak lagi Jos, yang mau nyanyi? Pak Jos Silakan. mau angkat Boleh pujian? aku menyanyikan satu pujian? Oke, Ya, musiknya dari boleh. situ kah? Silakan. Oke. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Amin. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Amin. Praise Jesus. Puji Tuhan. Terima Ya, kasih Brother George ya dengan maminya. Nah, oh, Lazarus. ya. Aha. Aduh, haleluya. Ini Ya, Sister Mika mau nyanyi juga. oke. Ibu Ring Jumat. Shalom. Udah ya. Mari kita baca. Ya, Siapa? Sister Mika mau ini. Mau nyanyi juga. George. Tadi suara siapa tuh? Kayaknya suaranya Ibu Ring Jumat ini terputus-putus. Saya nggak ada ngomong, sister. Saya di mute. Saya suster. Oh, sorry. sorry. Kamu mau ini mempersembahkan lagu juga? Ya, suster mau nyanyi sih. Silakan. Tapi kayaknya suaranya nggak seberapa bagus, soalnya lagi nggak enak itu. Nggak apa-apa. Tuhan Yesus Maha Tahu lah, Oke. Sister Manis. Makasih. Saya itu mau nyanyi lagu Tuhan Selalu Menolongku. Amin. Praise Jesus. Semoga bisa bagus. Amin. Kan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menunggu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ayo nyanyi. Akan selalu berganti, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati,
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu melindungiku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dan selalu selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menjagaku. Selama rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menjagaku. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oke, makasih. Silakan Sister Kori dengan doa pembukaan deh. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kelelahan kami sepanjang hari ini kami aktivitas, Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau malam hari ini kami bisa berjumpa secara virtual dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Biarlah segala pujian yang kami naikkan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat malam hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami. Dan selanjutnya kami akan perjamuan kudus menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kuduskanlah kami, layakkanlah kami Tuhan. Ampuni akan setiap salah dosa pelanggaran kami. Dan biarlah kami benar-benar berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Baik internet, bahkan alat media yang kami pakai. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kelancaran semuanya. Dan juga berkati kami semua malam hari ini. Biarlah kami tidak terlewatkan satupun Tuhan. Dan biarlah kami semua menikmati hadirat-Mu dan lawatan-Mu. Berkati Sister Maria yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, kami percaya itu semua berasal daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya ya. Shalom dan selamat malam untuk yang di belahan bumi Asia ya. Dan saya di sini pagi ya, tapi udaranya mendung dan mau hujan sih katanya. Karena Tuhan Yesus juga yang memberkati kita semua ya. Perputaran hidup itu diatur oleh kasih karunia Allah saja. Dan minggu ini kita baca kembali ya, bersahut-sahutan Roma 5 ayat 1 sampai 11, karena di situ tercakup Trinity dan juga karya keselamatan kasih Allah Bapa untuk kita semua. Mari kita mulai. Saya mulai ya. Nanti sesuatu itu menurut ini ya, posisi dari yang saya lihat ini ya. Sesudah saya Sister Marion, lalu Sister Cory, lalu Ibu Ren Jumat, lalu Ibu Lazarus, lalu Ibu Rosdiana, dan Bapak Binsar. Kalau nggak di perjalanan, ya, Bapak Binsar. Kalau tidak, nanti kembali lagi ke saya. Begitu seterusnya ya, sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita mulai. Roma 5, hasil pembenaran. Ayatnya yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
ayatnya yang terakhir dan ke-11 ini, Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya, praise the Lord. Jadi di sini ada iman di dalam Kristus Yesus, Roma 5 ayat 1 itu, dan kita dibenarkan karena iman di dalam darah Kristus ya. Maka kita juga mempunyai damai sejahtera dengan Allah melalui Kristus. Dan di ayat yang kedua itu, Roma 5 ayat 2 itu dikatakan bahwa jalan itu oleh iman dan pembenaran kasih Allah itu melalui Yesus Kristus, kita mempunyai jalan masuk katanya ke dalam kasih karunia itu, sehingga kita dapat berdiri teguh. Ya, itu iman. Dan pengharapan supaya oleh iman itu kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang menjadi jaminan kita di dalam pendamaian dan jalan masuk di karunia. Dan juga di ayatnya yang kelima, itu ayat yang kelima tadi ya, ada hope, ya, ada pengharapan, iman, harap. Dan kemudian ayatnya yang ke-6 itu dikatakan timingnya juga. Timingnya itu timing Yesus, waktu Yesus yang sudah ditentukan Allah. Nah ini juga yang waktu itu kita baca di Yohanes 17 ayat 5 dan yang ke-24 itu sebelum dunia dijadikan. Di 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 dikatakan timing Tuhan itu sebelum ada zaman. Itu sebabnya di tahun 2023 ini Tuhan mau memulai kembali kepada Dia. Supaya kita bisa di-redirect lagi jalan kita. Yang tadinya kita sesat, memilih jalan kita sendiri-sendiri. Bahkan ada yang bermegah diri. Karena mengetahui bahwa mereka itu bangsa pilihan. Sehingga keagamaan mereka menuntun mereka untuk banyak berbuat amal, berbuat kebaikan, berbuat yang menurut manusia kita patut mendapatkan berkat dari Tuhan. Padahal keagamaan itu justru yang dibukakan yang lama akibat dosa kita yang tidak mampu lagi mendobrak tembok pemisah antara Tuhan dengan kita karena ada dosa di situ. Ya, nggak bisa sampai doa-doa kita, perbuatan-perbuatan keagamaan kita, perpuluhan kita tuh nggak sampai kepada Tuhan. Itulah di sini di Roma 5 ini dikatakan bahwa yang mengkualifikasikan kita itu adalah iman di dalam Kristus. Karena Dia mau datang kepada kita supaya dibukakan lagi jalan pendamaian dengan Allah Bapa. Nah, itulah pentingnya ini memang Roma 5 ya. Seluruhnya itu mengenai iman, harap dan kasih. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena spirit nenek-nenek moyang kita. Hanya Rasul Paulus, sekali lagi saya katakan, ya, yang mengatakan bahwa dulu keutamaan dia itu untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus itu
hanya karena untuk membela agama Yahudi. Mereka pikir sebagai bangsa pilihan yang dari suku Levi diurapi imam-imamnya, nyatanya idol itu, idola itu justru datangnya dari pengukuhan si Aaron, pendeta pilihan dan urapan Tuhan. Jadi di sini kita bisa lihat agama sungguh memuakkan Allah. Aku beri itu 1 Timotius 1, nanti kalian bisa baca ayat 8 sampai 10. Aku berikan itu karena dosa semakin bertambah-tambah. Dan Allah tidak memulai dengan penglihatan akan dosa-dosa kita. Sebab di buku Genesis itu, buku Kejadian itu, Tuhan memulai dengan kasih karunia. Dan di kitab Wahyu yang terakhir juga, Wahyu 22 ayat 21, di situ dikatakan, kasih karunia Allah menyertai kamu semua. Jadi memang Allah kita itu Allah kasih, tetapi kasihnya bukan hanya dikata-katakan, bukan hanya dengan berfirman saja dari atas melalui hamba-hambanya, tetapi dia sendiri mewujudkan kasih itu. Akulah ini yang dulu berbicara kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yesaya, kepada Yeremia, kepada Daud, kepada Salomo. Inilah aku nih sekarang yang dulu dinubuatkan, masih tersembunyi, reincarnate. Tapi kasihku tidak berubah. Dari sejak sebelum ada dunia dijadikan, sampai dengan ada dunia dijadikan, sampai ada Adam dan Hawa, sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, aku adalah kasih. Sekarang aku sudah datang untuk mensukacitakan hati Bapa yang tadinya murkanya itu tidak ada yang dapat memenuhinya. Sekarang Allah itu sendiri yang memenuhinya. Menjelma menjadi manusia berdosa yang tidak pernah berdosa dan tidak akan berdosa. Jadi lihat, pembayaran dosa itu harus dengan kasih yang sempurna, kasih ilahi, dan kasih yang kekal. Agape. Dinyatakan semuanya itu di kayu salib. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui kasih Allah itu dari mulanya. Dan ingat, salib itu Yesus itu sendiri. Jadi ada perbedaan antara kekristenan dengan agama. Ya, kalau yang lain iman Allah Tuhan mereka itu hanya katanya, ya, berfirman saja melalui nabi-nabinya, tetapi Allah Tuhan kita itu di dalam mulanya adalah Allah. Allah itu bersama dengan firman-Nya. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia.
Dan dialah si juru selamat yang kekal itu. Barang siapa yang percaya di dalam Anak Tunggal Allah Bapa, Yesus Kristus, dia selamat dan beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya, menolak kasih karunia itu, dia sendiri yang akan menanggung dosanya. Dan sudah pasti tempatnya pun di api neraka. Ya, itu sebabnya dari semulanya Tuhan menciptakan kita bukan untuk mati. Tidak pernah ada itu di dalam kerinduan hati Tuhan menciptakan Adam dan Hawa mulanya. Justru untuk hidup yang kekal, karena diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa kemuliaan Allah. Itu sebabnya pada waktu penciptaan manusia itu, dia katakan very good. Bukan hanya good, bukan hanya baik, tetapi sangat baik. Karena dia memuji kemuliaannya. Dan kemuliaannya itu dinyatakan melalui ciptaannya. Ya, karena Allah itu roh, kudus, dan hanya dapat disembah di dalam rohnya yang kudus dan kebenarannya. Jadi kalau kita sekarang tahu bahwa Tuhan kita itu, yang namanya Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup kekal, dan dia juga berani mengikrarkan, akulah yang awal dan akulah yang akhir, berarti sebelum dan sesudah dia tidak ada ilah Allah lain. Jadi tolong percaya saja bahwa dialah itu Tuhan Allah pencipta yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi semuanya itu karena kasih karunia, bukan untuk dimegahkan diri kita itu. Enggak ada. Ya. Jadi jangan mau lagi iman kita digeser-geser dengan baik nama-nama atau perkataan orang yang menyesatkan. Dengarkan ini. Roma 5. Tanda 5 pun tanda kasih karunia. Ya. Nah, nanti di Roma 8 dikatakan 19 kali Roh Kudus di situ. Sebelumnya dari Roma 1 sampai 7 hanya 1 kali Roh Kudus dikatakan. Itu sebabnya juga angka 8, angka apa? Angka hari pertama dan kebangkitan. Itulah kita celebrate, kita rayakan setiap kita melakukan perjamuan kudus. Ingatlah akan kasih karunia Allah yang sudah memenangkan kita dari segala kutuk dan dosa yang upahnya kematian. Yesus sudah bangkit, mengalahkan semuanya. Efesus 2 katakan, waktu Yesus disalib, kita juga disalib. Waktu Yesus mati, kita juga mati di dalam dosa kita. Dan waktu Yesus dikubur, kita juga dikubur. Waktu Yesus bangkit, kita juga bangkit. Waktu Yesus naik ke surga, kita juga naik ke surga. Itu semuanya ada di Efesus 2. Nanti kita boleh baca masing-masing di rumah dan teruskan ini kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ya. Nah, sekarang di ayat di Roma 5 dan 11-nya itu, ya,
di sini pembagian di Alkitab saya Roma 5 ayat 6 sampai 11 itu di situ dikatakan bahwa tetapi Tuhan mengutus kasih-Nya untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Yesus mati untuk kita, bahkan lebih lagi katanya. Dia membenarkan kita, mengkualifikasikan kita oleh darahnya. Sehingga kita diselamatkan dari murka Allah. Ya. Yang tadinya kita seteru, di ayat yang ke-10 itu yang tadinya kita musuh. Ya. Tetapi Tuhan menyuruh kasih-Nya itu untuk datang dan menyelamatkan kita melalui darah anak domba-Nya, Yesus Kristus. Jadi lengkap di sini Trinity itu. Iman Yesus ayat 1 dan 2. Ya. Lalu Holy Spirit ayatnya yang kelima. Ya. Lalu kasih itu diberikan oleh Allah Bapa. Bahkan di sini dibilang diperintahkan untuk datang kepada kita semua pada waktu kita masih berdosa. Bayangkan itu. Allah Bapa menyuruh kasih-Nya di dalam Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih menjadi musuh Allah. Sehingga oleh anaknya itu kita didamaikan kembali. Ya. Di ayatnya yang ke-10. Kita didamaikan kembali. Supaya kita memiliki hidup. Memang dari semulanya Allah tidak pernah memberikan kita kematian. Gak pernah. Karena Dia Allah yang hidup dan kekal. Ini yang orang dari seberang sana tidak mengerti. Kenapa ada salib? Jadi oleh hidup Allah itu sendiri kita dijadikan kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah hasil pembenaran karena kasih Allah. Bukan karena perbuatan keagamaan kita. Jadi perjamuan kudus yang kita lakukan ini ya selalu memperingati kemerdekaan kita dari dosa dan upah dosa kematian atau maut. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Berani mengatakan dirinya itu siapa dan mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Dia tidak ada Allah. Tidak ada pencipta selain Yesus Kristus. Di Kolose 1. Ya. Dan semua nanti akan berdiri di hadapannya dan mempertanggungjawabkan imannya. Haleluya to the King of Glory. Ya. Jadi lihat itu. Roma 5 Trinity dinyatakan karena mempunyai tugas dan esensi yang maha dahsyat, kasih. Tidak ada Allah
seperti Allah Tuhan Bapa kita di dalam anaknya yang kekasih Yesus Kristus menjadi domba sembelihan satu kali untuk selamanya. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragimu. Buang. Kalau Tuhan bilang buang, buang. Karena itu sudah usang, sudah bau, dan busuk. Karena itu tengkorak yang mati, upah dosa. Ya, nanti pergi ke buku Ezekiel 37. Karena firman-Nya maka ada hidup kembali. 1 Petrus 1 ayat 23, kita dilahirkan kembali karena firman Allah. Firman itu Allah sendiri yang menjadi manusia, domba Allah di kayu salib. Dia katakan, sudah selesai kamu agama-agamamu itu. Di saya. Saya yang menulis perjanjian lama, saya yang memberikan kepada Musa, dan saya juga yang mengakhirinya. Supaya perjanjian baruku, perjanjian kasih agape itu boleh hidup di dalam hati kita yang baru. Sehingga kita dapat mengasihi Allah kembali. Jadi hidup kita hanya dari kasih karunia saja. Ya. Nah, ini yang perlu kita ingat di dalam melakukan perjamuan kudus. Mari kita peringatkan, celebrate kemenangan kita atas segala dosa dan maut dan kematian. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian di dalam kebangkitannya. Kubur kosong. Yang ada apa? Hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Dan Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Dialah yang akan menuntun kita kalau kita beri Roh Kudus izin. Jadi perjamuan kudus itu memberikan izin kepada Roh Kudus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Seperti yang waktu itu kita baca di buku Roma juga. Ya. Yang Ibu Rosdiana tanya ini. Di dalamnya itu maksudnya apa? Yaitu perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan di dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Ya. Terima kasih. Mari kita celebrate dengan Roh Kudus, perjamuan kudus, orang-orang kudus, semua yang percaya di dalam darah iman darah anak domba Allah. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan perjamuan kudus kita. Dan seperti saya katakan, ada yang mau mengambil dari Matius 26, silahkan. Ada yang mau mengutip firman Tuhan dari 1 Korintus 11, silahkan. Ya, sudah kita persiapkan. Nanti tolong dipersiapkan ya, Sister Cory, lagu untuk penutupan acara kita malam ini. Sebelumnya, mari kita lakukan perjamuan kudus kita dari Matius 26. Mari kita angkat roti perjamuan ini, seraya kita mengucap syukur untuk kemuliaan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Terima kasih Bapak akan waktu dan kesempatan ini. Kami boleh
bersekutu lagi di dalam panggilan iman di dalam Roh-Mu yang kudus. Dan kami mau Tuhan pencipta yang seperti Engkau, baik pada waktu penciptaan dunia ini, sekarang, dan yang akan datang. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami beroleh keselamatan yang memuaskan kehendak Bapa yang adil, menghukum semua dosa-dosa kami. Dan kami mau angkat roti perjamuan ini, Bapa, sebagaimana Yesus sudah melakukannya, supaya kami boleh memperingatinya. Sebagaimana kami bernafas di dalam Roh-Mu yang kudus. Demikianlah perjamuan kudus ini kami mau peringati sebagai kemerdekaan yang sudah Engkau berikan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan ketika kita sedang makan bersama dengan Yesus, sekarang Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Bapa Maha Kasih, kami mau memberkati bukan saja hidup yang kami hidupi sekarang ini, tetapi memberkati perjamuan ini juga untuk saudara-saudara seiman kami yang membutuhkan doa dan pengukuhan iman mereka yang di dalam kelemahan tubuh mereka, Bapak. Mereka membutuhkan penyertaan kebersamaan persekutuan yang hidup ini dengan orang-orang kudus-Mu, Bapak. Kami mau bawakan nama-nama ini dan semua yang ada di dalam hati kami, Bapak. Supaya perjamuan ini untuk semua orang-orang kudus-Mu boleh diberkati. Dan kami percaya iman di dalam Kristus Yesus ini juga yang mereka imani, Bapak. Bagi pertumbuhan iman anak-anak di dalam keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan di sekolah sekuler, Bapak. Putra-putri dari Ibu Ring Jumat, juga anak-anak dari Ibu Rosdiana, Ibu Lazarus, Bapak Binsar, dan juga Ibu Sherry, Ibu Seba, Sister Irene, Bapak Edwin, dan juga Ibu Melly, dan juga saudara-saudara kami yang menyebutkannya di dalam hati mereka, Bapak dan Ibu dari Sister Cory. Dan saudara-saudara kami juga yang merindukan akan mempunyai keturunan, Ibu Lena, Ibu Morin, dan juga saudara-saudara kami yang membutuhkan speedy recovery darimu, Bapak. Ibu Retaria yang sudah berhasil melangsungkan operasi bahunya. Dan juga Ibu Linda, Ibu Lydia, Ibu Don,
dan juga Saudara Josie, Bapak Hotman, Bapak Purman, Ibu Minar, Bapak, kami juga naikkan kehadirat-Mu, Saudara Philip, Saudara Aga, Saudara Pamungkas, Saudara Paul, yang membutuhkan ketekunan supaya Roh Kudus menjamah dan menggugah hati mereka, Bapak, di dalam perjamuan roti yang dari surga yang Kau datangkan itu adalah Yesus Kristus yang kami rilis supaya mereka juga berpersekutuan dengan kami pada saat ini. Bapak, kami tidak dapat melakukan penyentuhan untuk hati mereka, tetapi Engkau di dalam Roh yang Kudus dapat menyentuh hati mereka. Dan juga untuk Bapak Eno dan istri, Ibu Patina, dan keluarga, terutama kekasih kami di sini, Ibu Rosdiana, dan juga keluarga Ibu Berlian. Pemulihan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, Bapak. Dan Engkau juga yang menyudahi semua yang sudah Engkau katakan itu sudah selesai di kayu salib. Dan memperingati kemenangan kami, Bapak. Supaya roti perjamuan ini Engkau yang memulihkan dan merestore tubuh-Mu ini sebagai persekutuan orang-orang kudus. Terima kasih Bapak, kami mau makan roti perjamuan ini dengan iman. Bahwa dengan saudara-saudara kami yang kudus, yang percaya terutama di dalam Kristus Yesus, boleh menjadi saluran gereja Allah di atas muka bumi ini, yang seperti Engkau kehendaki. Biar salib-Mu memancar dari dalam hati kami kepada kemuliaan bagi nama-Mu, Bapak, supaya boleh banyak orang lagi dijangkau. Dan roti inilah yang menguatkan kami. Roti firman Allah yang hidup di dalam kami. Dan Engkau jugalah Bapak yang meredirect kami sebagai gembala kami yang agung. Supaya perjalanan kaki kami dan tangan kami memberkati mereka. Hati dan mulut kami membawakan kebenaran firman Allah. Dan di dalam nama Yesus kami percaya. Mereka sudah disembuhkan dan kita juga disembuhkan di sini. Dan melalui kasih karunia-Mu ya Bapa, kami percaya. Kami sudah dipersekutukan dengan Engkau. Karena Engkau berikan anak-Mu yang tunggal itu sebagai roti hidup sekarang dan selamanya. Kami sudah sembuh, kami sudah selamat, dan kami sudah diberkati. Amin. Memberkati dan memuliakan nama Yesus Kristus di dalam keluarga kami dan juga kepada tetangga-tetangga kami dan kepada seluruh dunia. Haleluya to the King of Glory. Di dalam nama Yesus Kristus kami makan dan kami sudah diperdamaikan dengan. Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam Kristus. Dan sesudah memakan roti, Yesus mengangkat cawan perjanjian baru ini. Dan mengucap syukur
untuk kita semua yang percaya di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami berterima kasih karena kasih-Mu yang Engkau perintahkan itu untuk kami selagi kami masih berdosa. Engkau datang mengutus anak-Mu yang tunggal sebagai domba sembelihan satu kali dan selamanya. Yang oleh darah yang kudus dari domba Allah ini, sekarang kami mau memperingatinya, Bapak. Kami mau bawakan semua bangsa-bangsa dan para pemimpinnya. Baik itu Jokowi, Maruf Amin, dan semua anggota parlemennya. Baik itu Biden, Kamala Harris, dengan semua anggota Kongres. Baik itu juga Presiden Jimmy Carter, yang sedang di dalam, kalau Engkau berkenan, Bapak, dia masih boleh bersama-sama dengan kami sampai umur 100 tahun. Tetapi kalau Engkau berkenan dia kembali kepadamu, Bapak, siapkanlah keluarganya. Istrinya pun Rosalynn Carter dan semua keluarga Carter untuk menerima Bapak Carter kembali kepada pangkuanmu, Bapak. Dan kami sudah melihat iman yang dinyatakan oleh Presiden Carter kepada seluruh dunia. Sebagai seorang hamba-Mu, Bapak, kami siap untuk melepaskan dia kepadamu ke tempat yang maha indah. Juga tempat di mana kami akan datang ke sana, Bapak. Oleh peringatan darah anak domba Allah ini, kami juga bawakan bangsa Israel. Bangsa Yahudi yang menjadi pilihan-Mu. Dan kami dari keturunan Abraham, Ishak, dan Jacob Israel. Engkau berkati melalui mereka, Bapak, supaya bangsa itu juga dibungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dari tengah-tengah serangan-serangan jahat orang yang benci kepada bangsa pilihan-Mu Israel. Dan supaya teman-teman kami Yahudi boleh menerima Mesias yang sudah turun, yang sudah datang untuk menyelamatkan dan menyelamatkan semua dunia ini, Bapak. Supaya barang siapa yang percaya kepadamu, Mesias datang dan hidup di dalam hati mereka juga melalui Bapak Netanyahu. Dan semua saudara-saudara kami yang di Hong Kong dan saudara-saudara kami yang di Malaysia. Berkati para pemimpin dunia ini, Bapak, dan juga pemimpin United Nations. Berkati juga Bapak Putin dari Rusia, dan juga Bapak Zelensky dari Ukraine. Dan juga teman-teman kami terutama di Polandia yang menerima para pengungsi dari Ukraine. Untuk boleh bersekutu denganmu, Bapak. Karena tidak ada Allah Tuhan yang maha baik selain Engkau. Tolong Bapak, bukakan maksud dan rencana Allah melalui peperangan yang terjadi di Ukraine dan Rusia ini. Engkau tahu Bapak, doa-doa kami, terutama untuk maksud dan rencana kasih Allah di atas muka bumi ini seperti di surga. Dan semua lagi Bapak pemimpin-pemimpin yang Engkau sudah tempatkan mereka, supaya melalui mereka kami boleh menaruh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah memilih mereka untuk menjadi hamba-hamba kebenaran dan keadilan dan kasih-Mu, Bapak. Supaya keluarga-keluarga mereka juga dibungkus oleh darah Yesus. Kami tidak mau dari iman mana mereka berada, tetapi kami menyatakan di dalam iman darah Yesus Kristus tidak ada Allah dan Tuhan yang sesungguhnya patut dipuji dan patut disembah
dan patut ditinggikan dari semula sampai dengan yang Engkau akan datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus saja ada keselamatan. Inilah yang kami mau celebrate, Bapak. Kemerdekaan kami di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan kami dari dosa dan maut kepada pendamaian yang kekal. Oleh karena kasih Allah Bapa dari surga sudah datang dan sudah digenapi. Dan barang siapa yang percaya di dalam Kristus Yesus, mereka diselamatkan. Sama seperti kami juga sudah diselamatkan. Terima kasih Bapak, biar darah ini kami peringati yang sudah hidup dan sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Kami mau minum ini Bapak, supaya juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara kami. Dan juga bagi nama dan kemuliaan-Mu, Bapak, yang sudah memilih kami dan mengurapi kami untuk menjadi hamba-hamba karya keselamatan kasih karunia Allah Bapa kepada seluruh dunia dan keluarga-keluarga kami. Hallelujah to the Lamb of God, the Holy Lamb of God. Karena dengan darah anak domba Allah satu kali untuk selamanya, kami selamat, sembuh, dan menjadi manusia baru di dalam kemuliaan Allah Bapa kembali. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Engkau sudah memulihkan kami kembali. Dan kami serahkan tubuh ini Bapa, dan roh dan jiwa, kekuatan, dan pribadi kami ini kepadamu. Biar dengan tangan Yesus Kristus mengurapi kami dan memakai kami sebagai hamba-hamba Injil kebenaran dan keselamatan Allah, kasih yang kekal. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau minum ini sebagai suatu pernyataan perjanjian barumu dengan kami yang berdosa ini diselamatkan karena kami hanya menaruh harap, iman, dan kasih Allah Bapa di dalam karya keselamatan yang sudah terjadi dan memelihara kami sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita minum dengan iman di dalam darah Kristus Yesus. Kita sudah didamaikan, disembuhkan, dan dijadikan manusia baru Injili untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga sekarang dan selamanya di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Silahkan Sister Cory menyanyikan satu lagu pujian. Nanti saya membawakan doa berkat. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh jauh mobil langit, ku melupakan dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. Mengampuni Tuhan, Kau
Haleluya Tuhan. Beribarat untuk membuang dosaku. Kau lagi pelanggaranku. Ke dalam langit kau akan dosaku. Pada kau perhitungkan kesalahanku. Besar mengampuni kau pandang Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat Allah yang dikaruniakan kepada kita melalui priestly blessing, ya, ucapan berkat imam dari buku Bilangan 6 ayatnya dari ke-24 sampai dengan 26, ya. Terimalah berkat Tuhan yang sejak dari dunia dijadikan sampai dengan sekarang ini dan akan datang. Dia memelihara kita semua dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita, supaya keluarga kita dan bangsa kita menjadi kekasih-kekasih-Nya. Dan tanah juga yang diberkatinya berbuah untuk kemuliaan Allah dan Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus yang sudah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Biarlah itu semua menjadi kegenapan di dalam hidup kita hari lepas hari, sekarang dan selamanya, supaya berkat Allah Bapa ini membuktikan bahwa kita di dalam kegenapan perjanjian barunya oleh darah anak domba Allah. Sehingga wajah Allah di dalam Kristus Yesus yang mengiringi kita, kemuliaan-Nya dan kasih karunia-Nya tidak berkesudahan.
Dan biar melalui kasih karunia Allah Bapa yang memelihara kita, menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak kesayangannya, anak-anak pilihannya, anak-anak yang diciptakan kembali baru dengan kemuliaan Allah yang kekal itu. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan kita damai dan sejahteranya, supaya terutama hati kita dipelihara di dalam Roh Kudus. Hasil pendamaian Allah Bapa yang mengingat kita anak-anaknya sekalipun kita berdosa, musuhnya, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai ke kayu salib. Dia mengatakan, sudah selesai, aku berkati kalian semua. Terimalah berkat damai sejahtera ini dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus, di dalam pekerjaan kita, di dalam langkah kaki kita, dan juga di dalam jiwa kita untuk mengingat Dia siang dan malam. Firman yang hidup, yang sudah menjelma menjadi manusia, dan yang oleh Roh Kudus-Nya kita diberkati sekarang dan selamanya. To the King of Glory, in Christ Jesus, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob Israel, thank you for blessing us all in the name of the blood of the Lamb of God. Cover all of us, all Holy Spirit. Bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah, supaya kami boleh menjadi alat kesetiaan-Mu mengabarkan Injil sampai kepada seluruh dunia ini menurut ukuran kasih karunia Allah Bapa. Kekayaan hidup kami, rohani dan jasmani, dijamin di dalam darah Kristus Yesus. Currency kasih karunia Allah Bapa dari surga untuk kami di atas muka bumi ini. Karena salib-Mu, oh Yesus, sudah Engkau meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Dan biar Engkau saja yang kami berkati dan muliakan sekarang dan selamanya. For thine is the kingdom, the power, the glory in Christ Jesus, now and forevermore. We bear as you bear us now and forevermore. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you semua teman-teman. Thank you. Shalom. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih ya Bu Maria, Bu Marion. Sama-sama. Shalom Ibu Pujian. Shalom semuanya, pamit duluan ya. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Ya. Selamat malam. Kalau masih ada yang mau di-share, silahkan. Kalau tidak, selamat bobo di pangkuan Yesus Kristus ya. Ya, terima kasih. Shalom Maria. Masih. Ya, saya mau angkat satu pujian dulu nih. Boleh kan? Ya, silakan Pak Binsar. Baik, terima kasih Bu Maria dan saudara-saudara semua. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus penolong hidup. Ya, terima kasih Bu Maria. Haleluya. Haleluya, praise the Luar Lord. biasa. Kiranya kita semua taat dan takut akan Tuhan. Saya rasa demikian. Salam kasih. Amin. Amin. Berkati kita semua di mana. Ya, sampai jumpa lagi ya Pak. Ya. Oke. Ya. Shalom. Bobo, semangat istirahat. Tuhan Yesus memulihkan kita kembali ya. Ya, Amin. God bless you all ya. Alright. Ya. Terima kasih Brother Enoch. Shalom, semua selamat malam. Terima kasih Bu Maria. Selamat malam, Berlian. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat. Halo, Sister Jumat. Oke. Ya. Sister Cory. Oke, Ya. Sister Nuri. Selamat Ya. beraktivitas. Selamat malam. Selamat Bobo. Shalom semuanya. Bye. Ibu.